Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari Raya Idul Fitri kali ini kita rayakan dengan cara yang berbeda. Semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum bagi kita semua, bangsa Indonesia, untuk bangkit dan menang melawan pandemi COVID. Alhamdulillah, Lebaran tahun ini kita sudah dapat berkumpul dengan keluarga. Pemirsa, 2 kali Lebaran kita rayakan dengan berbagai pembatasan. Namun tahun ini pemerintah memberi pelonggaran. Bagaimana jejak perayaan Idul Fitri di lingkungan istana sepanjang wabah corona? Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Untuk pertama kalinya kita merayakan Idul Fitri di tengah pandemi. Sesuai aturan protokol kesehatan, Presiden serta Ibu Negara melaksanakan sholat Id di lingkungan terbatas, hanya bersama beberapa staf Istana Bogor. Konsisten dengan anjuran Satgas COVID-19, Presiden Jokowi juga tidak menggelar open house dan tidak mudik ke Solo. Tujuannya tentu agar tidak memicu kerumunan serta mencegah penyebaran wabah antar daerah. Hari Raya Idul Fitri kali ini kita rayakan dengan cara yang berbeda, karena menuntut pengorbanan kita semua untuk tidak mudik dan tidak dapat bersilaturahmi seperti biasanya. Saya merasakan hal ini sangatlah berat, tapi keselamatan handetolan dan sanak saudara tentu lebih penting dan harus menjadi prioritas kita semua. Saya yakin bersama-sama kita bangsa Indonesia akan mampu melewati ujian berat ini. Lebaran tahun berikutnya, wabah corona masih mencengkram kehidupan kita. Pada 2021, Presiden kembali melaksanakan sholat Idul Fitri secara terbatas bersama internal Istana Bogor. Berbagai tradisi Lebaran pun belum dapat dilakukan. Saat menyampaikan pesan Idul Fitri, Presiden mengajak bangsa Indonesia bangkit melawan pandemi. Kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan kita semua. Iya, kita semua. Agar sesegera mungkin kita dapat terbebas dari pandemi. Semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum bagi kita semua, bangsa Indonesia, untuk bangkit dan menang melawan pandemi COVID. Tahun ini kita dapat sedikit berlega hati. Tren pandemi dapat ditekan, pemerintah pun percaya diri memberi pelonggaran. Presiden masih melaksanakan sholat Id di lingkungan istana. Namun tahun ini, sejumlah warga Yogyakarta diperbolehkan sholat bersama kepala negara. Saat menyampaikan pesan Idul Fitri, Presiden bersyukur tradisi Lebaran dapat kembali dilakukan. Alhamdulillah, Lebaran tahun ini kita sudah dapat berkumpul dengan keluarga, bertemu orang tua, sanak saudara, dan juga kerabat di kampung halaman. Dengan segala kerendahan hati, saya sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sesuai aturan protokol kesehatan, Presiden memang tidak menggelar open house. Presiden hanya menyempatkan diri menyapa warga yang berkumpul di depan Gedung Agung Yogyakarta. Presiden juga tidak menggelar halal bihalal. Presiden hanya bersilaturahmi secara terbatas dengan mengunjungi keluarga Keraton Yogyakarta. Dari jajaran pejabat tinggi, juga hanya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diterima bersilaturahmi. Kegiatan lain Presiden dan keluarga untuk mengisi libur Idul Fitri adalah berwisata ke Pulau Bali. Tahun ini, Wapres melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta yang sempat ditutup selama pandemi melanda. Wapres mengingatkan, walau mudik sudah diperbolehkan, namun masyarakat jangan mengabaikan protokol kesehatan. Kita bersyukur
Karena pada tahun ini kita dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih bersukacita karena penyebaran COVID-19 di Indonesia lebih terkendali. Namun karena pandemi belum benar-benar selesai, bahkan di beberapa negara kasusnya kembali meningkat, maka saya menghimbau agar seluruh masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri tetap waspada dan berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pemirsa dalam Presiden Corner. Kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Gadis Bianca, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Metro TV